Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini ingin membacakan kitab I'anatul Thalibin juz 2 halaman 163. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun, ada satu faedah. Waroda telah sampai anna man mata, telah sampai hadis yang menjelaskan anna man mata, sesungguhnya orang yang mati siapa man yaumal jum'ati pada hari Jumat, au lailata atau malam Jumat. Bahwa ada hadis yang menjelaskan barang siapa yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat, amina min azabil qabri. Amina maka dia aman min azabil qabri, daripada azab kubur, wa fitnatin, ada fitnah kubur. Bahwa ada penjelasan hadis barang siapa yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat maka dia aman daripada azab kubur dan fitnah kubur. Tak kena azab kubur dan fitnah kubur. Warada aidan, dan sampai juga hadis lain, man qara'a qul huwallahu ahad, barang siapa yang baca surah qul huwallahu ahad sampai akhir, fi maradi mauti, dalam sakit matinya, sakitnya dia sampai dia mati, baca surat Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dibaca mi'ata maratin, sebanyak 100 kali. Ketika dia sakit, baca surat qul huwallahu ahad itu sampai selesai sebanyak 100 kali. Sakit yang dia menyebabkan dia meninggal, lam yuftan fi qabrihi, maka dia tidak difitnah dalam kuburannya. Wa amina min daqtatil qabri, dan dia aman berhimpitan kubur. Itu hikmah membaca surat Ikhlas, qul huwallahu Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca ketika sakit yang sampai dia meninggal, baca surat Ikhlas itu 100 kali, maka dia amanlah di kuburannya, tidak terkena fitnah kubur dan tidak kena himpitan kubur. Yang mana himpitan kubur ini terjadinya qabla su'ali, sebelum ditanya oleh malaikat munkar nakir. Kemudian faedah keduanya wajawaza syuratum. Kemudian orang yang baca Ikhlas 100 kali tersebut, besok di akhirat dia akan melewati siratal mustaqim ala akufil malaikati, di atas telapak tangannya malaikat. Dia melewati siratal mustaqim nanti pada hari kiamat dibimbing oleh malaikat, oleh malaikat. Kemudian dalam satu riwayat wa malahul malaikatu, dia dibawa oleh malaikat bi ajniyatiha, dengan sayapnya malaikat, hatta yujizunahu, sehingga dia bisa melewati minas sirati, dari siratal mustaqim, ilal jannati, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi aman daripada fitnah kubur, aman daripada siksa kubur. Kemudian kelak di akhiratnya dia akan melewati siratal mustaqim itu, dibantu oleh malaikat, dibawa oleh malaikat dengan sayapnya dan telapak tangannya malaikat, untuk melewati siratal mustaqim sampai menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa warada aidan, dan sampai juga sebuah keterangan hadis yang menjelaskan, man qala, barang siapa yang berkata, yang berdoa, berzikir la ilaha illallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Barang siapa yang mengucapkan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta, tidak Tuhan selain engkau, subhanaka, mensuci engkau, inni kuntu minaz zalimin, dan aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim, yang menganiaya, berbuat aniaya. Dibaca doa ini, dibaca arba'ina maratan, sebanyak 40 kali. Fi maradi, dalam ketika sakitnya. Di ketika sakitnya baca zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sebanyak 40 kali ketika sakitnya. Famata, maka kemudian dia meninggal, fihi, dalam sakit itu, dia meninggal ketika sakit itu, u'tiya ajra syahidin, maka dia diberilah pahala orang mati syahid. Dia diberi pahala orang mati syahid. Wa in bari'a, jika dia sembuh dari sakitnya setelah baca zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sebanyak 40 kali tadi, atau dia diberi Allah kesehatan, kesembuhan, maka dia sembuh, bari'a maghfuran lahu, ketika dia sembuh dia telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah keterangan di bawahnya kitab i'anahnya, wa yustahabu, dan disunatkan, iza hadaratul mait, ketika mayat menghadapi sakaratul maut, ketika adalah
keadaan sakratul maut, disunatkan baca ayat Qur'an pun tidak membaca siapa orang indahu di sisi orang yang sakratul maut tadi dibaca surat al-Ra'di, dibaca surat ar-Ra'du. Fa inna zalika sesungguhnya baca surat ar-Ra'du itu yukhaffifu an-mayit, itu akan meringankan bagi mayit itu sakratul maut ketika menghadap sakratul maut. Dia akan dimudahkan ketika menghadap sakratul maut. Ketika sekarat itu dia baca keluarganya baca surat ar-Ra'du. Itu bisa memudahkan mayit itu ketika menghadapi sakratul maut. Kemudian wa annahu sesungguhnya surat ar-Ra'du itu ahwanu liqabdihi, itu memudahkan, menggampangkan, memudahkan untuk dicabutnya ruhnya mayit tersebut. Wa aisaru lisanihi, dan lebih memudahkan ketika keadaannya ketika itu. Itu keutamaan baca surah ar-Ra'du ketika ada keluarga kita yang ketika sakratul mautnya. Kemudian wazakara jamaatun, sebagian ulama menyebutkan anasiwaka, bersiwak ketika sakratul maut itu yusahilu khurujal ruh, itu memudahkan keluarnya ruh. Listiaki, karena bersiwaknya Nabi SAW indah ketika mau meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika mau meninggal itu dia bersiwak, memakai siwak, itu bisa memudahkan ruhnya keluar. Kemudian waruya dan diriwayatkan meriwayatkan Anas Nabi SAW. Sebab Anas maka hadis dari Nabi SAW, man atahu malakul maut, barang siapa yang kedatangan malaikat maut, wahu ala wudu'in, dan dia dalam keadaan berwudu. Jadi ketika mau meninggal itu dia keadaan berwudu. U'tiya asy-syahadah, maka dia diberilah pahala orang mati syahid. Maka dia diberi pahala orang mati syahid. Dia mati dalam keadaan berwudu, dia ketika sakit itu dalam keadaan berwudu, pas dia datang malaikat maut, dia dalam keadaan berwudu. Maka dia dihitung dia termasuk mendapat pahala orang syahid, orang mati syahid. Kemudian yang terakhir dalam faedah, masih dalam faedah juga. Faidatun. Satu faedah anil imam dan Imam Taqiyuddin an walidi orang tuanya anil faqih Abi Abdullah Muhammad al-Hafidh anna Rasulullah SAW qala, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda, man akhoza, barang siapa yang mengambil min turabil qabri, dari tanah galian kubur, inda haladafni, ketika mengubur mayat. Ketika mengubur mayat itu dia ambil tanahnya biadihi, dengan tangannya. Ay hala iradai, maksudnya ketika dia menghendaki nak ngubur mayat, ketika menggali kuburan itu, jadi orang-orang yang di pinggir kuburan itu dia ambil tanah itu satu genggam. Kemudian waqara alai, dia baca atas tanah yang segenggam tadi itu, tanah galian tadi yang sudah dikepalnya itu, dia baca inna anzalnahu fi lailatul qadri, baca surat inna anzalnahu fi lailatul qadri sab'a maratin sampai selesai, sampai akhir dibaca sab'a maratin sampai 7 kali. Wa ja'alahu ma'al mayit, kemudian tanah tersebut dimasukkanlah ke dalam bersama mayit, dimasuk dalam mayit itu fi kafannya au fi qabri, atau dalam kuburannya. Faedahnya lam yu'azab zalikal maitu fi qabri, maka mayit tersebut tidak diazab dalam kuburannya. Lam yu'azab, maka tidak disiksa zalikal maitu, apa di sana mayit, fi qabri, dalam kuburannya. Jadi ada keluarga yang meninggal, ada orang yang ada di pinggir kuburan itu, ketika jenazah itu mau dimasukkan kubur, orang yang ada di pinggir itu yang ngambil tanah satu genggam, dibacakan surah inna anzalna 7 kali. Kemudian ketika mayat itu masuk kuburan, maka tanah itu dimasukkan dalam kafannya atau masuk dalam kuburannya. Maka faedahnya mayat tersebut tidak akan diazab dalam kuburannya. Wallahu a'lam bishawab.